Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang cara mengikat 5 anggota tubuh kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kita telah menyelesaikan rintangan yang ketiga, yaitu adalah rintangan penghalang yang terdiri dari 4 penghalang, yaitu dunia, makhluk, setan, dan nafsu. Dan semoga kita diberi kekuatan agar sukses melewati penghalang tersebut. Maka pertemuan kali ini kita akan membahas rintangan yang keempat, yaitu adalah rintangan pengecoh. Yang mana rintangan pengecoh ini terdiri dari 4 bagian, 4 perkara. Yang pertama adalah rizki. Perkara rizki ini sering mengecohkan kita daripada ibadah. Yang kedua juga adalah kejadian yang terjadi pada diri kita yang membingungkan, apakah baik atau buruk. Ini juga akan mengecohkan kita. Yang keempat adalah musibah, karena pasti dalam kehidupan kita terkena musibah. Bagaimana cara kita menghadapi musibah tersebut? Dan yang keempat adalah qadha dan qadar, alias takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan bahas satu persatu, insya Allah, dengan cara juga membahas jalan keluarnya. Yang pertama adalah rizki. Kita tahu bahwasannya setelah kita melewati rintangan yang namanya dunia, kemudian kita menjauhi daripada makhluk, berusaha untuk tidak berkumpul banyak dengan makhluk, dengan manusia. Kemudian pasti nafsu kita akan bertanya kepada diri kita, kemudian dari mana kita akan mendapatkan rizki? Bagaimana cara kita mendapatkan rizki? Maka bisikan-bisikan seperti ini pasti akan ada dan terjadi pada diri kita. Dan ini jika terus membesar akan berbahaya bagi ibadah kita. Maka ulama mengatakan dibutuhkan untuk menangani masalah rizki ini yang namanya tawakal. Kita dibutuhkan yang namanya tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal adalah menetapkan hati. Ya, ini perkara hati. Menetapkan hati bahwasannya kebutuhan badanmu dan kekuatanmu itu dari Allah semua. Bukan dari selain Allah. Bahkan bukan dari makanan yang kau makan. Karena Allah mampu untuk memberimu kekuatan, untuk menyambung hidupmu tanpa makanan. Allah mampu. Sehingga kalau kita sudah tetapkan hati kita seperti ini, maka dengan ini akan terputus semua harapan kita kepada makhluk Allah, dan kita akan berharap hanya kepada Allah. Sehingga kita tidak akan bingung masalah rizki, karena kita sudah pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaannya, kenapa sih kita harus bertawakal? Di sini dikatakan karena 2 perkara. Yang pertama adalah agar hati kita tenang dalam beribadah. Karena jika hati kita dan badan kita sibuk untuk memikirkan yang namanya rizki dan mencari dunia, maka itu akan melupakan kita dalam ibadah. Karena di dalam ibadah ini membutuhkan ketenangan hati dan juga ketenangan raga, ketenangan jiwa dan raga. Dan ketenangan jiwa dan raga tidak didapatkan kecuali bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, agar mendapatkan ketenangan dalam beribadah. Yang kedua, kenapa kita diharuskan tawakal? Karena meninggalkan tawakal ini berbahaya sekali. Coba kalau kita renungkan dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala itu pertama telah menyebutkan urusan rizki langsung setelah menyebutkan urusan penciptaan kita. Alias setelah Allah berfirman masalah penciptaan manusia, langsung Allah menyambung dengan masalah rizki. Alias ciptaan Allah, sebagaimana Allah menciptakan kita, itu juga Allah akan menanggung rizki kita. Bagaimana disebutkan dalam Al-Quran, khalaqakum tsumma razaqakum. Allah menciptakan kalian, kemudian memberi rizki kalian. Mulai dari pertama diciptakan, itu Allah sudah memberi rizki kalian. Sampai sekarang. Kalau ayat ini masih belum menenangkan kita, masih belum cukup bagi kita, Allah menambahkan dengan ayat yang lain. Dengan apa? Dengan menamai dirinya, menamai zatnya dengan maha pemberi rizki. Allah berfirman, Innallaha huwar-razzaq. Sungguh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah maha pemberi rizki.
sudah menisbatkan dirinya sebagai pemberi rizki. Kalau ini masih belum cukup menenangkan hati kita untuk bertawakal kepada Allah, ditambah sama Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang mana ayat ini menyebutkan bahwasanya Allah berjanji untuk menjamin rizki setiap hamba yang diciptakan. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqiha. Tidak ada makhluk hidup yang hidup di dunia ini kecuali bagi Allah rizkinya. Kalau ini masih belum menenangkan hati kita, ditambah lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan sumpah. Lihat, Allah sudah Maha jujur. Ditambah lagi Allah masalah urusan rezeki, Allah bersumpah. Untuk apa? Meyakinkan diri kita. Dalam Al-Quran, fa warabbis sama'i wal ard innahu lahaq, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini justru yang benar, kata Allah Subhanahu wa taala. Alias janji Allah Subhanahu wa taala, janji yang benar dalam menjamin rezeki seseorang. Dan kalau ini masih belum cukup, ya, Allah Subhanahu wa taala juga menambah dalam ayat yang lain untuk memasrahkan semua urusan rezeki kepadanya dengan cara bertawakal, yaitu dengan ayat Al-Qur'an wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Dalam 5 ayat tadi, kalau kita masih belum yakin lagi dan belum tenang hati kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah musibah yang besar. Karena dikisahkan salah satu orang ketika itu bertaubat, yang mana maksiatnya dia adalah pencuri kain kafan di kuburan. Jadi maksiatnya adalah mencuri kain kafan mayit yang baru diletakkan di kubur. Ketika itu orang itu bertaubat dan berkata kepada ulama, kemudian mengkisahkan tentang keajaiban yang dia lihat ketika dia menggali kubur. Dia berkata, ketika aku menggali kuburan yang masih baru dan untuk mencuri kain kafan, aku melihat bahwasanya sekian banyak yang aku gali, hampir semuanya katanya jenazahnya mereka tidak menghadap ke arah kiblat sebagaimana pertama diletakkan. Maka ulama tersebut mengatakan, padahal ketika pertama diletakkan menghadap ke arah kiblat, akan tapi ketika digali untuk dicuri daripada kain kafannya, dilihat mayitnya menghadap ke membelakangi kiblat. Ketika ditanya kepada ulama tersebut menyebutkan keraguan kepada Allah atas rizki yang keraguan kepada Allah atas rizki yang membuat mereka dipindah dari arah kiblatnya. Alias yang membuat mereka dipindah daripada arah kiblat adalah karena mereka memiliki keraguan rizki daripada jaminan Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Semoga hati kita dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala diisi dengan sifat tawakal sehingga kita tidak meragukan daripada janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara bertawakal? Dan apa hukumnya untuk mencari rezeki yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa bagian-bagian rezeki? Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan kita, menambah ilmu kita, dan menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.